Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali menjumpai Anda kembali di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 11 Juni 2023. Seragam informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda, tentunya bersama saya Amiratul Nahar. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, bersama wali jumpa kita kali ini, usai tertunda sekian tahun, pemerintah Provinsi Kalsel kini berencana melanjutkan kembali proyek pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut di Kota Baru pada tahun 2024. Ya, mana bahkan untuk mempercepat pembangunan tersebut, pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota Baru siap berkolaborasi menggelontorkan anggaran hingga miliaran rupiah. Setelah terhenti sekian tahun, kini proyek pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut di Kota Baru dipastikan bakal berlanjut pada tahun 2024. Setidaknya hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar usai menggelar rapat dengan sejumlah pihak terkait seperti dari Kementerian PUPR, perwakilan dari Komando Armada 2 Angkatan Laut, dan bahkan pemerintah Kabupaten Kota Baru yang dihadiri Sekda Said Ahmad. Bahkan untuk mempercepat pembangunan tersebut, pemerintah provinsi dan Kabupaten Kota Baru siap berkolaborasi menggelontorkan anggaran. Untuk provinsi menganggarkan 300 miliar hingga 5 tahun ke depan, dimulai sejak 2024, sedangkan pemerintah Kabupaten Kota Baru menganggarkan 100 miliar selama 5 tahun. Terlepas dari itu, Pemprov juga terus mendorong anggaran dari pemerintah pusat agar lebih cepat turun. Pasalnya jika menunggu sesuai yang ditentukan kementerian, baru bisa dikucurkan pada tahun 2030. Saat ini kita mencari informasi, cari data terkait dengan pembangunan tersebut, kemudian memastikan data-data tersebut menjadi dasar kita untuk menentukan berapa nanti clearance jembatan yang disepakati, berapa kemampuan anggaran yang bisa kita penuhi, hingga pelaksanaannya bisa kita lanjutkan. Kalau untuk pola pembiayaan? Ya, sementara tadi provinsi rencananya di 2024 kita alokasikan 300 miliar. Kita minta dari teman-teman Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu masing-masing 100 miliar. Itu direncanakan selama 5 tahun. Dan sisa pembiayaan nanti kita cari sumber-sumber pembiayaan lain. 300 miliar itu apa? Nanti kita lihat, sesuaikan dengan kondisi di lapangan, hasil review desain, digunakan untuk apakah rail slab, jembatan pendekat, atau mungkin jalan pendekat, ya di kedua sisi ini bisa dimulai pembangunan. Kalau tanggapan terbaru dari pusat kayak? Ya, tadi seperti yang disampaikan pada saat rapat, di rencana umum mereka untuk jembatan Pulau Laut Kota Baru itu baru diusulkan di 2030. Nah, ini kita mendukung teman-teman kita di DPR RI, kemudian teman-teman yang lain, ya, dan kita juga akan melakukan lobby-lobby ke kementerian, hingga ini bisa dilakukan percepatan. Lebih jauh, Roy mengatakan ada dua opsi yang bakal menjadi pembangunan. Berdasarkan detail engineering design 2015, total anggarannya 3,5 triliun dengan ketinggian 50 meter. Sedangkan opsi kedua hasil review Kementerian PUPR pada tahun 2020, ketinggian 21,4 meter dengan perkiraan anggaran 2,1 hingga 3,5 triliun. Sementara itu, Sekda Kota Baru mengatakan pembangunan jembatan Pulau Laut sudah disepakati sejak 2015, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan Said menilai jika jembatan ini selesai dibangun, potensinya luar biasa, karena di Kota Baru ada salah satu laut terdalam dan sangat dimungkinkan jika ingin membuat pelabuhan internasional. Ya, pertama kita jembatan Kota Baru Tanah Bumbu ini adalah salah satu program kebanggaan Kalimantan Selatan, ya. Yang mana ini sudah sejak 2015 kita sepakat untuk membangun ini, menghubungkan Pulau Laut ini dengan Tanah Bumbu. Yang mana APBD kita sudah jalan. Kita mungkin pembebasan hampir 100 miliar lebih sudah APBD Kota Baru sama provinsi yang seberangnya. Ini kan sudah dibangun bisanya. Jadi kita tidak ada alasan lagi bahwa itu tidak layak tenis karena sudah ada kajian FS segala, lingkungan semua sudah, masalah ranjau sudah kita bersihkan kerjasama dengan Angkatan Laut. Nah, ini kita bagaimana ini segera cepat dilaksanakan. Kalau alasan pusat tadi 30 tahun, kita tidak sepakat karena ini sudah jalan.
Nah, tinggal bagaimana nanti kita sharing, karena kita pemerintah Kota Baru siap sharing untuk pembangunan ini. Karena ini untuk kebanggaan Kalimantan Selatan, bukan Kota Baru saja, kebanggaan Provinsi Kalimantan Selatan. Karena luar biasa potensinya. Karena kenapa kita mendesak? Karena salah satu terdalam itu di Pulau Laut di Mekar Putih. Kalau kita ingin membuat pelabuhan internasional. Mohail Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya sebagai upaya memperkenalkan sekaligus menjalin sinergitas kepada masyarakat, Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan melakukan public expose yang mana dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Yudisial RI Mukti Fajar Nur Dewata di Banjarmasin. Dalam rangka memperkenalkan penghubung Komisi Yudisial yang salah satunya Kalimantan Selatan, sekaligus menjalin sinergitas kepada masyarakat, Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan menggelar public expose di Banjarmasin Selasa 6 Juni 2023. Public expose kali ini dihadiri langsung Ketua Komisi Yudisial RI Mukti Fajar Nur Dewata yang juga sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Paparannya, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan, saat ini Komisi Yudisial sudah menambah 8 PKY dan salah satunya adalah Kalimantan Selatan. Lembaga pengadilan itu ada 964 atau sekitar 960-an setker pengadilan di seluruh Indonesia. Dan mereka sampai kabupaten-kabupaten. Kemudian ada hampir 9.000 hakim. Sementara lebih jauh, Mukti menjelaskan penghubung KY bertujuan membantu Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga martabat dan perilaku hakim dengan cara melakukan pengawasan terhadap hakim untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Mukti menegaskan hadirnya pengawasan hakim ini juga bukan untuk menakuti, melainkan untuk menjaga martabat hakim agar tidak menyimpang dan menahan diri di berbagai godaan suap. Secara konstitusional kan kalimatnya ya, menyeleksi calon hakim agung. Yang kedua adalah menjaga martabat marwah perilaku hakim. Nah, disinilah yang kemudian kita terjemahkan, menjaga martabat itulah yang filosofinya. Nah, kemudian kita terjemahkan secara teknis, mengawasi perilakunya kalau dia mulai menyimpang. Lalu pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim, termasuk kita melakukan tadi observasi ke lapangan. Pengadilan sini berapa hakimnya? 5, kasusnya berapa? Setumpuk ini, kita laporkan ke Mahkamah Agung. Benar, siap. Itu yang kami lakukan. Kemudian kalau ada hakim yang diayam ini, kita advokasi, kita lindungi. Banyak hakim yang kemudian kena dilempar kursi, yang rumahnya dilempar bangkai. Nah, cuma yang belum itu adalah hakim-hakim yang disuap. Mestinya melapor. Pak, saya disuap, saya nggak tahan ini. Ya kan? Ketika hakim menerima suap, itu berarti merendahkan dirinya sendiri. Tak hanya itu, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas advokasi, yaitu memberikan perlindungan kepada hakim ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kinerjanya. Kegiatan bertajuk Ngopi Bareng Komisi Yudisial dengan penghubung jejaring Komisi Yudisial Ada Untuk Anda ini juga turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, praktisi hukum dan para undangan lainnya. Mohail Banjar TV. Selanjut lagi kami hadirkan Brigjen TNI Ari Arianto resmi menjabat sebagai Komandan Resor Militer 101 Antasari menggantikan pejabat lama Brigjen TNI Rudi Purowito yang saat ini menjabat jabatan barunya sebagai Wakil Asisten Kasat Bidang Pembinaan Personel di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Komandan Korem 101 Antasari yang semula dijabat Brigjen TNI Rudi Purowito, kini resmi digantikan oleh Brigjen TNI Ari Arianto. Hal itu diketahui saat gelaran apel pisah sambut sekaligus penyerahan tugas yang berlangsung di halaman Korem 101 Antasari pada Rabu 7 Juni 2023. Dalam pisah sambut tersebut, Brigjen TNI Rudi Purowito kini melanjutkan tugas barunya sebagai Wakil Asisten Kasat Bidang Pembinaan Personel di Mabes TNI Angkatan Darat.
Kepada awak media, Rudi mengatakan banyak kesan baik selama bertugas di Kalsel sejak 22 Februari 2022 hingga 5 Juni 2023, terutama dalam hal dukungan dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan Korem. Termasuk dukungan dari Forkopimda Kalsel yang dinilai sangat rukun dalam membangun komunikasi, termasuk juga para tokoh di Banua. Kesan saya selama menjabat menjadi Danrim, yang pertama kesan kepada prajurit. Prajurit-prajurit di Korem ini semuanya sangat profesional dan sangat loyal untuk membantu saya dalam kapasitas melaksanakan tugas dan tanggung jawab amanah kita dalam bersama-sama melaksanakan tugas pokok Korem. Kemudian yang kedua, Forkopimda di Kalimantan Selatan sangat guyup dan rukun dalam membangun komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Pak Gubernur sebagai penguasa wilayah, sebagai pimpinan di Kalimantan Selatan ini mengayomi kita semuanya. Pak Kapolda sebagai senior saya juga beliau sangat baik dalam mengkoordinasikan, komunikasikan antara hubungan TNI dan Polri. Pak Ketua DPRD sebagai wakil rakyat juga mendukung semua tugas dan tanggung jawab yang kita laksanakan. Demikian juga Pak Kajati, Pak Kapolri juga sama. Beliau sangat baik, sangat guyup dan rukun dalam bersama-sama menjalankan tugas-tugas ke Forkopimdaan, khususnya dalam mendukung tugas pokok Korem. Beliau sangat luar biasa. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka di Kalimantan Selatan ini, termasuk tokoh adat, sangat mendukung pelaksanaan tugas saya sebagai Danrim 101 Antasari. Sementara itu, Brigjen TNI Ari Arianto sebagai Danrem 101 Antasari yang baru mengaku siap memberikan yang terbaik untuk Banua. Oleh karenanya dirinya juga meminta dukungan dan doa masyarakat Kalsel selama menjalankan tugasnya di Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini saya mohon doa restu dari seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, mohon dukungannya, mohon doanya agar saya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Selama ini yang sudah dirintis oleh Brigjen Rudi, kerjasama dengan Forkopimda, kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk rekan-rekan dari media. Didi untuk Banjar TV. Ya pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan rapat dengar pendapat terkait klarifikasi dugaan kekerasan fisik pada anak PAUD. Selengkapnya sesaat lagi.